Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahhabana bin nurillahi wa bin nuri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, segenap pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, untuk pewakif Masjid Riyadhus Shalihin, kedua orang tua kita yang kita cintai, bila khusus kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kana syayuni laylahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla nahuda ilal ma'asi abadan
birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah, kita masih membahas seputar takwa. Kemarin pembahasan terakhirnya, orang takwa adalah orang yang bisa menjaga anggota tubuhnya, ya. Paling tidak 5, ya. Jaga matanya, jaga kupingnya, jaga lisannya, jaga hatinya, dan jaga perutnya. Kelima ini bisa dijaga, maka bijami badanihi, semua tubuhnya akan terpelihara dan dia masuk kepada kategori takwa. Tapi dari 5 ini kita nggak jaga, sudah, ya, anggota tubuh kita semuanya bakal rusak, ya. Kita masuk kepada yang pertama tentang al-ain, halaman 28 tuh, ya, di tengah-tengah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-faslul awwal, pasal yang pertama. Faslul ain, ya, pembahasannya tentang mata, al-ain, mata. Thumma alaika waffaqallahu wa iyana bihifdzil aini, ya. Thumma, kemudian, alaika ay ilzam, lazim, wajib atas Anda, ya. Kemudian beliau kasih ungkapan doa, waffaqakallahu wa iyana, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda dan kepada saya, kata mu'alim nih, ya, mendapatkan hidayah, taufik, ya, bisa menjaga matanya, begitu. Alaika bihifdzil ain, isinya gitu tuh. Alaika bihifdzil ain, wajib atas Anda bihifdzil ain, menjaga mata, ya. Adapun waffaqakallah wa iyana, itu namanya jumlah du'aiyah, gitu. Para jamaah, saya ingin mengangkat beberapa hubungan yang berkaitan tentang mata dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tambah dalam, ya. Karena ini pas dilihat secara lafaznya aja kurang dalam. Jadi kita lihat ke dalamannya, ada beberapa ungkapan dari para ulama-ulama. Yang pertama, ada ungkapan begini. Ini nanti ada hubungannya. Kita harus menjaga mata. Ini mata jangan sampai maksiat, ya. Nanti pada tingkatannya mata juga jangan suka ngeremehin orang. Ada mata nih lihat orang, bawaannya ya dia mah, ya. Jadi matanya mata istihza namanya, istihana. Ada muatan mengecilkan orang, meremehkan orang, baru lihat orang, ya dia. Paham ya? Itu dosa mata, ya. Ada dosa mata yang betul-betul melihat kepada apa? Maksiat. Begitu. Nah, di sini kenapa mata ini? Ini mata sumber daripada maksiat. An al-huquq fil ma'asi wa hiya katsirah. Ya. Mata ini bisa jatuh dalam maksiat. Dan ini banyak sekali. Itu. Mata melihat kepada tubuh, ya, tubuh yang lain jenisnya, itu disebut dengan perempuan yang ajnabiyah, yang bukan muhrim. Kita pandang tuh mata, ya, kita lihat, nah itu ada muatan dosa di situ.
Lain bedanya pas kita lagi jalan, kepergok melihat sekali. Ya, itu namanya faj'ah. Secara tiba-tiba gitu. Atau kita lagi jual beli, kebetulan penjualnya wanita, ya secara berhadapan, ya. Gitu. Tapi itu pandangan yang pertamanya, dimaafkan. Ibaratnya dapat hadiah lah, anugerah. Tapi jika tutabe, dia, wah, ternyata cakep juga tuh orang. Kan habis mata melihat langsung itu di hatinya langsung langsung ada pengaruhnya, langsung nyambung. Pas baru lihat sekali, cakep juga ternyata dia penjual. Nah, pandangannya kedua ada mulai dosa. Ya, nah ini ceritanya sama seperti mana yang dialami oleh Imam Ali karramallahu wajhah begitu. Kemudian dosa melihat kemaluan. Ya. Kemudian kita suka jalan, depan kita perempuan. Lalu kita lihatin tubuhnya tuh, bajunya. Kita ta'amal, renungin sampai kira-kira sampai ngebentuk badannya, tulangnya, ya. Itu kalau kita begitu matanya, kata Rasulullah, kita nanti tidak akan pernah mencium wanginya sorga. Ya. Man ta'ammala khalfal mar'ah. Barang siapa yang ngelamun ya di belakang perempuan, wara'a thiyabah, lalu dia melihat bajunya, hatta tabayyana lahu hajmu 'idhamiha, sampai diperhatiin banget apa kelihatan lekuk tubuhnya, ya begitu. Lam yarh raihatal jannah, maka orang tersebut tidak akan mencium wanginya surga. Ya, jadi mulai hari ini mata betul-betul di ghaddul basar, dijaga, dipelihara, gitu. Kemudian ada mata juga yang haram melihatnya bil istihqaq wal istighfaf, ya, ila ayyi muslimin kana minal muslimina saghiran aw kabiran. Kita kagak boleh setiap ngelihat orang lain, baik anak kecil, orang besar, kita udah ngeremehin aja, udah ngenyek aja. Ya, kagak boleh. Begitu. Rasul mengatakan bihasabimri'in minasyarr ayyah qara akhahu al-muslima. Seseorang dianggap dia berdosa, melakukan syarr, kejahatan, dia melihat saudaranya sesama muslim, ya, tapi dengan pandangan yang menghina, gitu. Kenapa? Karena setiap muslim atas orang muslim itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya itu. Harus betul-betul kita jaga, begitu. Ya. Bi'sal limil fusuq ba'dal iman. Ada istilah juga ini. Kita manggil saudara kita, teman kita dengan lakob, gelar. Tapi gelarnya itu punya makna merendahkan, ngejek, nah gitu. Ngeledek. Nah, ngasih gelarnya tapi gelarnya ngeledek. Itu juga termasuk dosa tuh, ya. Dari mata begitu. Al-istihza'u was-sukhriyatu bil muslim minal kaba'ir. Ya. Mengejek, menghina orang muslim itu termasuk dosa-dosa besar, ya. Kemudian ini ada cerita menarik. La yanzur rajulu ila auratir rajul. Ya, kata Rasulullah ini. Janganlah
seorang laki-laki melihat aurat ya lelaki lain. Ya, jadi kita sesama lelaki kagak boleh melihat aurat kita. Walal mar'ata ila auratil mar'ah. Demikian juga kagak boleh seorang wanita melihat aurat wanita yang lain, begitu. Wala yafdir rajul ila rajul fi thawbin wahidin. Kagak boleh juga laki sama laki tidur satu kain, begitu. Walal mar'ah ilal mar'ah fi thawbin wahidin. Kagak boleh juga perempuan sama perempuan tidur satu selimut. Ya, ini dalam rangka menjaga kebersihan jiwanya, hatinya. Jangan sampai terkena penyakit kaum Nabi Lut. Ada sodomi gitu. Ini ada cerita tentang Imam Shibili. Beliau ditanya ya tentang ayat qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang mukmin yang laki-laki hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, gitu. Faqala absarur ru'us anil muharramat wa absarul qulub anil khatarat. Jadi ada ungkapan pandangan dengan kepala itu ya kita harus menundukkan pandangan ya dari yang diharamkan. Juga sama menundukkan hati, menjaga hati anil khatarat dari lintasan-lintasan yang jelek. Kan suka ya tidak ya tapi muatannya jelek gitu. Itu merupakan ghaddul basar. Kalau kita begitu kita termasuk orang yang seperti dikatakan kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Kemudian Rasul pernah berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tattabi' an-nazrata an-nazrah. Ali, jangan kau ikuti pandangan pertamamu, diikuti dengan pandangan yang kedua. Fa inna lakal ula. Sesungguhnya pandangan yang pertama itu rezekimu, ya. Wa laysat laka tsaniyah. Tapi pandangan yang kedua bukan lagi rezeki. Ya. Dikatakan wan nazratu sahmun masmumun min sihami iblisil marjum. Pandangan yang kedua itu pandangan apa? Apa namanya? Panah yang beracun. Panah aja udah sakit, apalagi dikasih racun. Ya, panah yang beracun daripada apa? Racun iblis yang al-marjum, yang terlaknat. Li'annaha tad'u ilal fikri. Ya, wal fikru yad'u ila zina. Nah, karena mata itu ketika melihat itu langsung mengajaknya ke pikiran. Waduh, kalau ya, ini kita berilustrasi oleh perempuan aja. Waduh itu kalau jadi istri saya. Baru ngeliat dong sekali langsung larinya kepala mikir. Ya. Waduh orang itu. Bagaimana kalau bisa tidur sama dia? Ya. Kemudian wal fikru yad'u ila zina. Pikiran yang ada di kepala kita itu membawa kepada zina. Pikiran jelek-jelek, ya. Kemudian ada ungkapan yang cerita tentang Sufyan Ats-Tsauri. Jadi suatu ketika beliau, ini ada istilah dalam kosakatanya romad. Ini jarang ketemu, ini dicari-cari. Tapi maknanya kalau lelaki Korea itu yang mirip-mirip kayak perempuan apa namanya? Jadi bukan kayak banci, bukan, tapi dia kayak gitu tuh apa? Kece-kece gitu. Ya. Maco-maco lah.
ya, laki-laki maco gitu bahasa sekarangnya ya. Nah, jadi suatu saat ini ada cerita begini. Kata Nabi pertama dinasihatin kita. Wa qad harrama ba'dul ulama, ya, di situ ulama dulu. Sebagian ulama mengharamkan al-khalwah mal amrad fi baitin aw hanutin aw hamamin qiyasan al mar'ah. Itu. Para sebagian ulama mengharamkan kita tuh berduaan bersama al-amrad. Tadi lelaki yang kece-kece itu. Ya. Kayak ya lagunya kayak perempuan dah gitu ya. Tapi laki gitu. Dia punya daya empatinya tinggi, perhatiannya tinggi gitu ya. Ini dikiasan kepada seorang wanita. Jadi, lian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma khala rajulun bi imra'atin illa kana syaitanu thalithuhuma. Ya. Tidaklah seseorang lelaki yang berduaan mojok bersama seorang wanita, ya, illa kana syaitanu thalithuhuma. Ya, melainkan yang ketiganya ada setan. Nah, kita paham tuh, setan ajak kita ke neraka. Nah, dibujuk-bujuk. Nabi Adam dan Ummi Hawa aja dibujuk-bujuk. Wa fil maradi man yafukun nisa li husnihinna. Ini istilah. Marad mim ra dal. Ini adalah orang yang ya, orang laki-laki tapi dia kebaikannya melebihi perempuan gitu. Ya. Fal fitnatu bihi a'dhamu. Kalau kita bersama lelaki yang begitu tuh, apa sih bahasanya zaman sekarang? Lelaki apa? Lenje. Kece. Ya. Tapi maksudnya nanti takut terjadi sodomi gitu. Ya. Laki apa namanya itu? Bahasa LGBT lah boleh. Ya benar-benar pas LGBT. Barakallahu fikum. Ya, ini kata Nabi, fal fitnatu bihi a'dhamu. Ya. Fitnah ya bersama orang LGBT itu lebih besar. Wali annahu yumkin fi haqqihi min asy-syarr. La yumkin fi haqqil mar'ah. Fa huwa bit tahrim al-aula. Kalau bersama orang-orang kayak lagu LGBT itu pas itu banyak kejahatannya, kejelekannya, begitu. Kemudian diceritakan Sufyan Ats-Tsauri suatu saat masuk ke toilet. Fadakhala alaihi sabiyyun. Tiba-tiba masuk juga anak kecil, ya, husnul wajah. Tadi itu, ya, mukanya cakep tuh dia. Ini gambarannya dia tuh kagak berjenggot ya. Dia berjenggot. Ada juga dulu kita di pondok ganteng banget, berjenggot. Ya ternyata gitu dia. LGBT. Jadi Imam Tsauri berada di toilet, ya. Tiba-tiba masuk nih lelaki LGBT. Gay. Faqala, kemudian kaget Imam Tsauri, akhrijuhu anna. Orang itu keluarin. Ya. Jadi Imam Tsauri takut banget tuh. Fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitanan. Kata beliau, benar-benar saya melihat kalau kita sama perempuan aja itu pasti ada setan di situ. Ya, ada satu setan. Wa ma kulli amradin sab'ata 'asara syaitanan. Tapi kalau bersama lelaki LGBT begitu, itu ada 17 setan. Ya. Jadi lebih bahaya lelaki LGBT.
Iya benar ya, gaya-gaya itu ya kayak gitu ya. Oh, ya. Wa jaa rajulun ilal Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad nih ya imam mazhab, muridnya Imam Syafi'i yang keempat. Jadi Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Wa jaa rajulun ilal Imam Ahmad bi amradin hasanin. Ya. Datang seorang laki-laki ya kepada Imam Ahmad ya bersama seorang LGBT ya. Faqala lahu man hadza? Langsung ditanya sama Imam Ahmad, siapa ini? Faqala ibni ukhti. Oh, ini anak saudara perempuan saya gitu. Faqala, kata Imam Ahmad, la taji bihi ilaina marratan ukhra. Ingat, lo bahasa Betawinya, lo jangan lagi datang ke sini sama dia. Ya. Jadi Imam Ahmad sudah mulai, wah ini calon-calon LGBT ini baik. La taji bihi, jangan kau bawa dia lagi ke sini. Ya. Marratan ukhra, sekali lagi. Wala tamshi ma'ah, juga jangan jalan sama dia. Ya, bitariqin, di sebuah jalan. Li alla yazunna bika man la ya'rifuka su'an. Agar orang yang kagak kenal Anda kagak suuzon kepada Anda. Wah, dia tuh ternyata dua lelaki. Kan gitu tuh. Ya. La tamshi ma'ah, jangan kau berjalan bersamanya bitariqin. Li alla yazunnu bika man la ya'rifuka su'an. Agar orang yang tidak mengenal Anda tidak seuzon kepada Anda. Begitu. Adanallahu min dzalika bimannihi wa karamihi innahu jawwadun karim rauf. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dijaga dengan karunia-Nya, kemuliaan-Nya daripada ya terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Baik, kita kembali ya. Jadi summa 'alaika waffaqakallahu wa iyyana bihifdzil 'ain. Anda wajib menjaga mata, ya, menjaga mata Anda. Kenapa? Fa innaha sababu kulli fitnatin. Sesungguhnya mata itu, jadi ain itu dikatakan isim mufrad muzakkar, dia majazi dia. Pakai hak dia. Kan ainun sebetulnya dia isim muzakkar kelihatannya. Tapi dia punya makna majaz, perempuan. Maka pakai hak, fa innaha. Sesungguhnya mata itu adalah sebab kulli fitnatin wa afatin. Sesungguhnya mata itu adalah sebab semua ya terjadinya fitnah dan terjadinya afat, malapetaka, musibah. Asalnya melihat turun ke pikiran, ya. Merusak hati. Ya. Wa adhkuru fi amriha salasata usulil kafiyah. Dan saya sebutkan perkara hati ini ada 3 dasarnya. Ada secara ayatnya. Ahaduha, yang pertama, maqala Allah Subhanahu. Yang pertama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya, lil mu'minina, kepada orang mukmin yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Absar kan mata, ya. Dia menundukkan, yaghuddu menundukkan pandangan mereka. Artinya mata mereka jangan jelalatan terus. Wa yahfazuna furujahum. Kemudian hendaklah mereka menjaga
furujahum, kemaluan mereka. Dzalika azka, hal itu lebih azka, lebih suci, lebih bersih. Lahum, bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kata khabir ini maknanya banyak dalam muhitun bi'ilmi, Maha mengetahui, ya, Maha ahli, Maha profesional, ya. Makanya saya niatin kasih nama pondok pesantren Al-Khabir agar juga pondok kita profesional, bisa berkhidmat untuk umat, melayani umat, mendidik santri dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Dan juga diharapkan para santri-santri Al-Khabir jadi khabir, ahli, profesional. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dia bima yasnaun, dengan apa yang mereka perbuat. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ta'ammaltu hadhil ayah. Ya, anna di sini punya makna ketika. Ketika ta'ammaltu ay tadabbartu. Ketika saya merenungkan hadhil ayat ini, ayat yang tadi di atas ya. Fa idzan fiha ma'a kisariha thalathatu ma'anin azizah. Ya. Jadi pas saya renungkan, oh ternyata di dalamnya ma'a kisariha, ya, dengan dibatasinya ini memiliki 3 makna yang sangat dalam. Azizah, kuat, maksudnya artinya makna yang sangat dalam, ya. Yang pertama, ayat ini mengandung makna ta'dibun. Apa ta'dib? Punya nilai-nilai pendidikan. Ya. Yang kedua, tanbihun, intibah. Apa? Peringatan. Ngingetin. Intibah, hati-hati. Yang ketiga, wa tahdidun. Ada sebuah tahdid atau takhwif, semacam apa, ancaman, nakut-nakutin. Jadi dari ayat tadi mengandung 3 makna ini. Sekarang kita jelaskan secara detail. Fa amma ta'dibu fa qauluhu ta'ala. Adapun ayat yang punya makna pendidikan, ya, seperti firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Segitu tuh. Ini di sini punya makna pendidikan. Katakanlah kepada orang-orang laki mukmin, hendaknya menundukkan, ya, pandangan mereka. Ini ada pendidikan. Didik agar lelaki orang mukmin matanya kagak jelalatan, kagak mata apa saya? Apa mata perempuan itu? Keranjang. Agak mata keranjang. Ya. Apalagi? Mata buaya. Ya. Berarti sisinya ada nilai pendidikan. Wala budda lil 'abdi min imtithali amri sayyidi. Ya. Wala budda, dan harus, lil 'abdi, bagi seorang hamba, min imtithali amri, ya, imtithal, melaksanakan amri sayyid, perintah tuannya. Ya, jadi kalau kita beradab, ikut udah. Kata bos kita A, ya kita A. B, ya B. Ini kata Allah apa? Ya ghuddu min absarihi. Tundukin pandanganmu. Ya, begitu. Wa ta'addub bi adabihi. Dan beradab bi adabihi, dengan adab-adab, ya, kepada sayyid, pada tuannya. Kalau kita kepada Allahnya, gitu. Wa illa fayakunu sayyi'al adabi. Nah, kalau kita kagak beradab kepada Tuhan, ya, kalau kita hamba sama Allah dan kagak beradab dengan adab-adabnya Allah, katanya sayyi'al adabi, maka kita menjadi kurang adab, ya. Kalau kurang adab, fayuhjabu,
maka akan terhijablah, tertutuplah. Ya, kita nggak dapat apa-apa. Ya, gambarannya ini digambarin sengaja. Tuan sama hamba. Dilihatin ini sama tuannya. Lah ini pelayan saya nih, lama-lama kurang ajar nih. Maka fayahjub. Dia nggak dapat apa-apa. Ya, yang biasanya setiap bulan ditambahin, nggak ditambahin. Ya, karena kagak ada adabnya. Sayyi'ul adab. Ya. Fala yu'dzanu lahu fi huduril majlis wal muthuli bil hadrah. Ya. Orang kalau kagak ada adab, maka la yu'dzanu, tidak diizinkan baginya, lahu baginya fi huduril majlis, ya hadir di majlis gitu. Udah lu jangan kemana-mana, di situ aja situ. Kemana-mana nggak diajak. Karena kalau diajak malu-maluin nggak ada adabnya. Nah, gitu. Ya. Wal muthul bil hadrah. Ya. Dan muthul bil hadrah. Tidak diizinkan untuk katakanlah muthul ini artinya ini apa? Al-qiyam bil hadrah. Yang mendekat itu, hadirlah. Bapak-bapak, ini istilah hadrah dalam dunia tasawuf ada makna khusus. Hadrah itu menghadirkan hatinya sepenuh-penuhnya kepada Allah. Makanya kita ada hadrah tuh. Ya, itu hadrah itu sebetulnya nasyid-nasyidnya nasyid sufi. Ketika itu didendangkan, hati kita namanya nyatu kepada Allah. Tapi kita lihat belakangan ini orang asik dengan musiknya lalai. Harusnya pada makna-makna itunya tuh. Mana-mana nasyid-nasyid yang punya makna spiritual gitu. Gitu ya. Fafham hadhihi nuqtah. Ya, tolong pahamin cerita apa yang singkat ini, cerita yang jarang ini. Wa ta'ammal ma tahtaha. Fa inna fiha ma fiha. Ya. Ini ada istilahnya ta'ammal ma tahtaha. Ai hadhihi an-nuqtah. Ma fiha ay ma fi nuqtah. Artinya renungkanlah. Ya, pikirin tuh. Ma tahtaha yang ada dalam cerita ini gitu. Fa inna fiha ma fiha. Artinya ini istilah-istilahnya fa inna fiha ma fiha. Ai ma fi nuqtah wa hadha isyaratun ila suryanil athar min a'dha'i zahir ila batin. Nah, di sini ada pengaruhnya, kalau mata udah ngelihat maka cepat lari kepada batin. Ya, hati kita akan terpengaruh begitu. Kemudian wa ammat tanbih, sekarang yang kedua. Ya, tadi katanya punya 3 makna nih ayat. Yang pertama, tadi pendidikan. Kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan kita kepada wanita yang bukan muhrimnya. Wa ammat tanbih, dan adapun yang memiliki kandungan makna peringatan, faqauluhu ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa dzalika azka lahum, dan hal itu lebih suci untuk kalian. Artinya di sini ada peringatan, kalau kita tundukin mata kita maka azka, ya, akan lebih bening lagi, suci lagi. Wa yutlaqu ala ma'nayain wallahu alam, ya. Dan juga disebutkan memiliki 2 makna. Wallahu a'lam. Ya. Hanya Allah yang Maha tahu. Al-awwalu, yang pertama, dzalika atharu liqulubihim. Ya, kalau kita tadi tundukin pandangan kita, itu akan lebih athar, lebih suci, lebih bersih kepada hati mereka, begitu. Waz zakatu at-taharah. Ya, yang namanya zakat itu kan mensucikan. Wat tazkiyah at-tathhir. Jadi bapak-bapak ngeluarin zakat, itu sebetulnya kita apa? Membersihkan harta kita, membersihkan diri kita. Waz zakatu at-taharatu
Wa tazkiyatu at-tathiru. Ya, ini makna yang pertama. Wasani yang kedua, dzalika anma li khairihim wa aktsar. Ya, hal itu bisa anma, apa anma? Menumbuhkan ya, li khairihim kebaikan bagi mereka wa aktsar dan lebih banyak lagi. Kalau kita bisa menundukkan pandangan mata kita, akan tumbuhlah kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Gitu. Waz zakatu fil asli an-numu. Ya. Zakat secara bahasa ini pada dasarnya itu punya makna an-numu, berkembang. Maka kata Nabi apa? Orang yang suka berzakat, yang suka bersedekah kagak bakalan berkurang, tapi malah numu, berkembang. Nah, itu. Ya. Ya bagus juga nih. Dalam istilah zakat apa kata Nabi? Apa sedekah? Ma naqasat malun min sadaqah bal yazdad. Nah, yaitu bertambah sama dengan numu, berkembang. Fanabbaha ala anna fi ghaddil basari tathhirul qalbi. Fanabbaha, maka diingetin ya, ala anna fi ghaddil basari, bahwa di dalam ungkapan ghaddil basar, menundukkan pandangan, tathhirul qalbi, di situ punya hikmah, bisa mensucikan hati. Tathhir, membersihkan, al-qalbi, hati. Wa taktsira at-ta'ati wal khair, dan ya, dengan kita sebab menundukkan pandangan, kita akan bisa banyak berbuat ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Jadi yang tadi di atas tuh wa yutlaqu ala ma'nain, ini dua ya, digabungkan. Jadi kalau kita nundukin pandangan mata kita dari perempuan yang bukan muhrim, maka kita mendapatkan dua hikmah, membersihkan hati, dan kita bisa melahirkan, memperbanyak ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Wa dzalika annaka in lam taguddu basaraka ya wa arkhaita inanah tandur ila ma la ya'nika fala yakhlu min an taqwa ainuka ala haramin. Ya. Wa dzalika, dan hal itu sesungguhnya Anda annaka in lam taguddu basaraka, kalau Anda kagak nundukin pandangan mata Anda, wa arkhaita inanah, ada yang mau membiarin matanya jelalatan aja, tandur ila ma la ya'nika, Anda melihat kepada sesuatu yang ma la ya'nik, yang kagak penting buat Anda gitu. Fala takhlu min antaka ainuka al haram, fala takhlu, maka pastilah ya, antaka ainuka, matamu jatuh, ala haramin, kepada yang haram. Paham ya? Saya ulang. Wa dzalika annaka in lam taguddu basarak, ya, wa dzalika, dan hal itu maksudnya menundukkan mata. Sesungguhnya Anda in lam taguddu basarak, jika tidak menundukkan pandangan mata Anda, wa arkhaita inanah, dan membiarkan mata Anda tuh ya jelalatan, tanduru ila ma la ya'nika, melihat kepada sesuatu yang kagak ada manfaatnya buatmu, fala takhlu min antaka ainuka, maka fala takhlu ay fala yakhlu, ada pasti, min antaqwa ainuka jadi fa'ilnya tuh, pasti matamu takwa jatuh ala haramin ya, pasti matamu terjebak kepada yang haram. Fa in ta'ammadta fa dzanbun kabirun, jika Anda ta'ammadta, terusin ya. Tadi kan Imam Ali sekali doang, kita pelototin terus, udah panjangnya. Fa dzanbun kabirun, maka itu adalah dosa besar gitu. Kan sebesar ya, kita jalan depan kita pas banget. Iya. Pakainya you can see lagi. Gimana tuh? Bapak-bapak pengen mendapatkan ini, kebersihan hati, kejernihan hati, nanti bakal tumbuh anwar, cahaya dalam diri kita. Segera tuh ghaddil basar, tundukin.
Ya, pandangan pertamanya sudah laka, hadiah dari Allah buat Anda. Udah jangan lagi di ini, ya. Wa rubbama ta'allaqa qalbuka bidzalika, ya. Barangkali ya hatimu akan akan terkait bidzalika dengan yang demikian itu, artinya kita ngelihat, kita pantengin terus itu. Fatahliku, maka Anda akan hancur, ya. In lam yarhamillahu taala, jika tidak ada rasa kasih sayang Allah taala. Falaqad ruwiya annal 'abda la yanzuru an-nazrata yangalu fiha qalbuhu. Ya, dan telah diriwayatkan bahwa seorang hamba dipakai la nih, ya. Benar-benar yanzuru nazrata. Udah pakai yanzuru, nazrah double tuh. Namanya taukid nih. Ya. Bisa juga dikuat di maf'ul mutlak. Sesungguhnya seorang hamba yang benar-benar dia melototin, ya. Melototin dia ngelihat dia melotot. Ya. Yanqulu fiha qalbuhu kama yanqulul adimu fid dibagi fala yantafi bihi abadan wa in kana mubahan. Ya. Jadi mata kalau udah jelalatan melihat apa tuh? Melihat yang haram, melihat yang apa namanya? Dimurkai Allah, dibenci Allah gitu. Maka hatinya akan yanghalu. Sebagaimana yanghalul adimu fid dibagi. Sebagaimana apa namanya Pak? Bapak-bapak kulit, adim itu kulit. Kulit kambing misalnya. Itu kita dibag, kita rebus sampai mendidih. Itu. Jadi hati juga ketika melihat sesuatu yang ada syahwatnya, mata ketika melihat syahwat itu hati langsung sir, ya, langsung nyambung lah, nyetrum, ya, hati langsung nyetrum, ya, gitu. Jadi diungkapkan kama yangilul adimu fid dibagi, sebagaimana kulit ini kulit kambing adalah kulit sapi yang dibak, yang disamak tuh. Oh, direbus dulu kan. Rebus sampai udah ngelotok itu. Ya. Fala yantabi bihi abadan win kana mubahan, ya. Maka hati yang suka melihat, ya, mata yang suka melihat kepada kejelekan, maka hatinya tidak ada manfaatnya. Meskipun kepada hal-hal yang bersifat mubah gitu. Jadi Pak, ini mata nih, ini kan HP kita nih. Kita mau buka kapan aja nggak ada yang larang. Saya melarang, nggak ada. Kita lihat terus, ya, ini. Yang punya neracanya diri kita sendiri. Kalau kita lihat yang jelek-jelek, udah tuh cahaya dalam hati kita itu yang sirna pelan-pelan. Nah ini kita takutin. Maka para pelajar nggak boleh juga, ya, harus menjaga kebersihan hatinya, pikirannya. Al ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ya, begitu. Farubama yastaghilu qalbuka bihi faja'akal waswasawisu wal khawatir. Nah, ketika hatimu yastaghil, sibuk itu bihi dengan hal-hal yang bersifat mubah, lihat HP terus nggak terasa ada 2 jam tuh, kemana-mana kan hatinya, ya, kagak fokus akhirnya kepada Allah, hatinya kagak jernih, nggak bersih. Faja'akal wasawisu wal khawatir. Ketika hati kita sibuk dengan yang kita sedang lihat-lihat, maka datanglah kepadamu apa? Rasa was-was, wal khawatir, banyak banget lintasan ini macam-macam. Ya. Bisa babihi, dengan sebab hati kita sibuk gitu.
wala'allaka la tasilu ilaihi. Ya, barangkali ya Anda tidak akan sampai kepada Allah. Jadi hati kita harus dijaga biar bersih, biar jernih gitu. Makanya Imam Sya'rawi daripada 16 surut untuk memahami Al-Qur'an ya, di antara ilmu nahwu, shoroh, balagha, dilalah, terus asbab nuzul ya. Yang terakhirnya apa? Orang yang mentafsirkan Al-Qur'an itu harus jernih hatinya, harus bening pikirannya gitu. Nah, salah satu yang menciptakan pikiran kita jernih, bening itu makanan. Ya. Man akalal haram, man akalal harama, man akalal halala, saffat fikratuhu. Barang siapa makan makanan yang halal, maka pikirannya jadi bening, jadi jernih. Sebaliknya, kalau kita suka makan yang haram, maka butak. Kalau butak susah menerima hidayah, susah menerima ilmu, gitu ya. Wa fi hadzal ma'na dzukira an Isa salawatullahi alaihi. Ya. Dalam makna ini disebutkan tentang Isa salawatullahi alaihi, yakni cerita tentang Nabi Isa. Iyyakum wan nazrata fa innaha tazra'u fil qalbi asy-syahwata wa kafa bihi li sahibiha fitnah. Ya. Disebutkan ini iyyakum wan nazrah, jauhkanlah olehmu an-nazrah, memandang ya, melihat. Fa innaha, sesungguhnya pandangan itu tazra'u fi qalbi, akan kalau sawah itu dizara'ah, ditanami, dipaculi. Ini juga fa innaha, sesungguhnya pandanganmu itu akanlah membekas fil qalbi, di dalam hati. Bekas apa? Syahwata. Jadi tazra'u syahwata fil qalbi. Sesungguhnya pandangan itu akan menanam syahwat di dalam hati. Zarwa itu menanam, ya. Wa kafa biha li sahibiha fitnah. Nah, maka cukuplah ya, jika demikian akan mendapatkan fitnah bagi sahibiha. Jadi Bapak Ibu harus jaga pandangan matanya. Kalau kita pandangan mata nggak dijaga, maka kita sedang menanam syahwat di dalam hati kita. Habis ya? Habis. Tayyib, dikit lagi. Wa qala dhunnun ni'ma hajibus syahawat ghaddul absar. Wa laqad ahsanal qail wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shrah bis salati 'ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wajammilna biha akhlaqana wa taqabbal biha taubatana wa tahhir biha qulubana wa nufusana wa tahhir biha nufusana wa qulubana wa sahih biha afkarana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, hadza maufidukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.